aku berserah. Tiap bahasa kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang bercerai-berai, dirangkul putramu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Halo, jumpa lagi bersama saya Sani dan Suster Konstantia dalam acara God's Love Through God's Work, berbagi kasih Allah bersama Toko God's Work. Dan kali ini kita mau bicara tentang ini, Suster, tahun jubileum, ya kan? 2025. Iya, kayaknya menarik banget ini ya. Yang lagi viral-viralnya sekarang tahun 2025 yaitu tahun jubileum. Tahun jubileum ini dibuka pada tanggal 24 Desember 2024 yang lalu dan akan ditutup nanti tanggal 6 Januari 2026 mendatang ya. Dan untuk mendalami seputar jubileum ini kita akan mengundang teman kita dari UCAT ya. Mari kita sapa. Halo. Halo semuanya, Ya, halo. Halo, dengan siapa ini? dari Ricky. Ricky dari organisasi UCAT ya. Ricky mungkin bisa dijelasin dulu nih, UCAT itu organisasinya gimana sih? Ya, jadi UCAT itu sebuah gerakan sebenarnya, dan itu semangatnya dari katekese begitu ya, bersumber dari katekismus. Dan kegelisahan awalnya itu kan sebenarnya kekayaan iman gereja Katolik kan kaya banget begitu kan, kaya dan sangat mendalam. Dan itu semua sudah ada sebenarnya di dalam katekismus. Cuma masalahnya adalah seringkali orang bingung ketika membaca katekismus, nggak bisa langsung paham begitu ya. Apalagi orang muda kalau tahu buku katekismus aslinya setebal apa, itu udah pasti males dulu begitu sebelum membaca. Nah, itu sebenarnya semangat awalnya UCAT, bagaimana katekese atau pengajaran tentang iman gitu ya, yang sumber dari katekismus yang begitu kayanya itu bisa dibahasakan, dikomunikasikan, dijelaskan secara lebih relate, secara lebih mengena, dan secara lebih mudah dipahami gitu lah. Khususnya kepada orang muda, meskipun sekarang juga kami sudah mulai memperluas begitu ya cakupan kami, tidak cuma kepada orang muda, tapi juga anak-anak. Karena anak-anak kan calon orang muda begitu kan. Dan kalau anak-anak berarti juga termasuk orang tuanya juga begitu. Oh, oke. Kalau domisilinya di mana ya UCAT ini, Ricky? Ya, jadi UCAT Indonesia ini pusatnya ada di Kuskupan Surabaya, begitu ya. Ya, salah satu alasannya karena salah satu pendiri kami dulu awalnya itu ya, foundernya UCAT Indonesia, Nadia begitu. Itu asalnya dari Kuskupan Surabaya, dari Paroki Blitar. Tuh. Oh, oke. Dan Paroki. sedikit fun fact begitu ya, tahun ini UCAT akan merayakan hari jadinya, ulang tahunnya yang ke-10 begitu, di 8 September. Jadi sudah 10 Wah, Mengucapkan ulang tahun. sudah 10 tahun ya berarti ya? ya, tahun ini 8 September Tahun ini. merayakan yang ke-10 Iya, tahun. 10 tahun. Oke, oke. Ricky, kita ingin tahu nih tentang tahun jubileum ini. Kita kan lihat di IG-nya sudah ada ya. Mungkin bisa dijelasin nih Ricky untuk teman-teman di YouTube God's Lover ini tentang makna tahun jubileum sendiri, lalu Holy Door itu bagaimana, untuk merayakannya bagaimana, bisa dibantu Ricky? Ya, jadi sama ya seperti yang tadi sudah dikatakan juga, kami sudah pernah buat konten mengenai jubileum begitu ketika kemarin waktu Advent untuk mempersiapkan kita menyambut jubileum tahun 2025 ini. Jadi sebenarnya jubileum ini punya tradisi yang sangat panjang gitu ya, tidak tiba-tiba ada begitu, tapi punya tradisi panjang bahkan bisa ditulis di kitab suci begitu. Nah, nanti teman-teman bisa membaca di Imamat, kitab Imamat bab 25. Di situ dijelaskan mengenai tahun jubileum, bagaimana cara merayakannya sebagai orang Yahudi begitu ya. Jadi memang tahun jubileum itu sebuah tahun yang luar biasa karena di situ menggambarkan bagaimana Allah begitu bermurah hatinya, begitu ya bermurah hatinya itu sehingga ibaratnya itu kembali ke titik nol lah begitu. Jadi mengampuni manusia, mengampuni umat Yahudi pada waktu bangsa Israel pada waktu itu sehingga dirayakan ya
perayaan pengampunannya disimbolkan dengan misalnya membebaskan para budak gitu. Lalu juga menghapuskan utang-utang. Bahkan juga selama setahun begitu ya, itu mereka sudah menyimpan begitu banyak hasil bumi begitu sampai-sampai ya mereka tidak perlu lagi untuk mengupayakan atau bertani pada 1 tahun itu, karena itu juga menyembolkan bagaimana Tuhan itu sudah begitu lamanya dan begitu setianya untuk menjaga dan merawat umat Israel pada waktu itu. Nah, dan jubileum sendiri itu fun fact-nya adalah kalau teman-teman tahu itu kan yang trompet bentuknya kayak tanduk dari tanduk. Nah, jubileum sebenarnya asal katanya dari situ, Yobel. Apa itu? Trompet dari tanduk itu. Nah, terus bagaimana awal mulanya tahun jubileum menjadi tahun jubileum Katolik? Itu kan ala Israel Yahudi begitu kan di Kitab Perjanjian Lama. Nah, sebenarnya itu yang Katolik sendiri itu dimulai pada tahun 1300 sebenarnya, baru pada tahun 1300. Pada waktu itu ada gelombang peziarah yang begitu besarnya, begitu ya, berbondong-bondong ke Roma pada waktu itu, ke Vatikan pada waktu itu. Dan pada waktu itu Paus menangkap, waktu itu Paus Bonifacius ke-8 begitu ya. Itu menangkap bahwa ini adalah tanda-tanda dari Allah, bahwa ya ini adalah sebuah gelombang pertobatan begitu ya, luar biasa. Maka pada waktu itu dicetuskanlah tahun jubileum. Nah, menariknya di sini tahun jubileum pertama-tama dicetuskannya itu dilaksanakan 100 tahun sekali begitu. Jadi kalau awalnya di kitab suci itu 50 tahun sekali. Nah, kalau yang awal-awal ini 1300 itu 100 tahun sekali. Lalu kemudian berkembang tahun 1343 begitu oleh Paus Clemens yang ke-6, dari awalnya 100 tahun menjadi 50 tahun. Jadi kembali seperti akar yang dari Perjanjian Lama. Lalu tahun 1470 Paus Paulus kedua kemudian mempersingkat lagi menjadi 25 tahun. Anggapannya agar ya orang itu selama masih hidup masih bisa memiliki kesempatan untuk merayakan dan mendapatkan pengampunan di tahun jubileum itu. Nah, itu semangatnya. Ya, selain yang rutin gitu ya, rutin selama 25 tahun sekali, itu ada juga namanya tahun jubileum luar biasa begitu. Misalnya pada tahun 1933, terus yang paling terbaru kan 2016 kemarin gitu kan, yang tahun kerahiman ilahi. Nah, itu adalah tahun kerahiman luar biasa. Nah, nanti juga dicanangkan juga di tahun 2033 akan dilaksanakan juga tahun jubileum luar biasa, memperingati 2000 tahun karya penebusan Kristus. Begitu. Nah, salah satu tadi sudah sempat disinggung juga gitu ya, ciri khasnya jubileum itu pintu suci, Holy Door atau Porta Sancta. Nah, itu menariknya karena memang menurut tradisinya begitu ya, itu adalah satu pintu yang dikhususkan itu yang dibuka pada tahun jubileum. Jadi ada sebuah peringatan tertentu gitu ya, ada ritual-ritualnya dan ketika dibuka itu menggambarkan bahwa ya pada saat itulah pintu menuju hati Allah, pintu menuju pengampunan Allah itu terbuka lebar begitu. Seperti yang di Injil Yohanes bab 10 begitu. Bab 10 ayat 9. Jadi akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah, itu menyimbolkan itu. Awalnya tahun 1300 itu di Basilika Santo Petrus di Vatikan begitu ya. Lalu kemudian tahun 1500 kemudian Holy Door itu kemudian ditunjuk menjadi ada empat basilika besar gitu di Vatikan sendiri, Basilika Santo Petrus, kemudian ada di Basilika Lateran, kemudian Basilika Santa Maria, dan terakhir Basilika Santo Paulus luar tembok. 4 ini. Dan ini 4 basilika inilah yang selalu menjadi jujukan atau selalu menjadi tujuan ziarah utama di Roma. Begitu. Oke, kalau untuk maknanya sendiri nih, Rik. Sempat sih kemarin lihat-lihat di Instagram ya, makna untuk ini tahun jubileum sendiri, misalnya yang kita sering dengar ada pengampunan atau apa seperti itu, Riki. Ya, Pengampunan, rekonsiliasi itu ya. iya, betul. Jadi kembali lagi itu kembali ke akarnya di Perjanjian Lama begitu ya. Berangkatnya dari situ. Nah, nanti khusus untuk tahun 2025 ini ada temanya sendiri gitu ya kan, kalau kakak-kakak atau teman-teman melihat gitu ya, ada pesiaran pengharapan gitu. Nah, itu menjadi tema dan nanti menjadi makna juga bagaimana kita menghayati tahun jubileum 2025 ini. Nah, itu berangkat dari Bula Bapak Paus, yaitu spes non confundit.
harapan tidak mengecewakan. Kalau bahasa orang muda itu harapan tidak PHP begitu ya. Berangkat dari Roma bab 5 ayat 5 begitu, bahwa pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena berasal dari kasih Allah itu sendiri. Begitu. Nah, pengharapan yang berasal dari kasih Allah ini memang tidak pernah mengecewakan, tapi ya Paulus nih ya, sebagai penulisnya kan juga kita tahu ya perjalanan Paulus itu luar biasa. Naik turunnya, tantangannya, jalan kaki berapa ratus kilo, berapa ribu kilo, naik kapal berapa lamanya begitu. Nah, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, wah itu luar biasa itu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Begitu. Jadi sebenarnya ketika kita berpengharapan, itu kan harapan itu baru benar-benar kita merasakan dan baru benar-benar kita hargai justru ketika kita sengsara, justru kita mengalami cobaan. Nah, tapi pengharapan yang berasal dari Allah ini tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena pasti ada, selalu ada. Dan yang menarik juga sebenarnya kalau kita tarik dari temanya Minggu Sabda Ilahi, ditekankan di situ juga sebenarnya pengharapan yang dari Allah ini bukan janji yang macam-macam aneh-aneh begitu, tapi janji ini kenapa dia mengecewakan? Karena yang Allah janjikan adalah Yesus itu sendiri, Allah itu sendiri yang turun menjadi manusia dan menebus kita lewat salib. Nah, itu betapa luar biasanya pengharapan tidak mengecewakan, terbukti sendiri dan menyertai kita. Nah, tadi kan ada perjalanan gitu ya. Itulah kenapa kemudian peziarah, ada kata peziarah di situ, peziarah dan pengharapan. Nah, itu juga sebenarnya melambangkan bahwa ya hidup kita sebenarnya perjalanan begitu. Hidup kita sebagai iman, sebagai seorang Katolik itu selalu naik turun, tidak pernah ya langsung lempeng-lempeng gitu ya, langsung apa itu sejahtera, soal sejahtera, tapi pasti ada cobaan begitu ya. Nah, tapi itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa di tengah cobaan itu selalu ada Allah yang bisa jadi pegangan kita untuk harapan. Maka sebenarnya bagaimana kita menghayati Jubileum 2025, sebenarnya dari perziarah ini ya, itu sebenarnya tidak hanya bagaimana kita berziarah atau berjalan gitu ya, berjalan keluar, maksudnya ke entah ke katedral atau mungkin ke tempat ziarah yang sudah ditunjuk Bapak Uskup setempat, atau bahkan mungkin ada yang ziarah ke Roma langsung begitu ya, siapa tahu. Tidak hanya ziarah keluar itu, tetapi juga ini ya berziarah untuk ke dalam diri kita sendiri, untuk berefleksi, untuk introspeksi, bagaimana kita dalam hidup kita sehari-hari berjumpa dengan Allah itu sendiri, yang memberikan harapan kepada kita, dan akhirnya memampukan kita pada akhirnya adalah untuk mencapai pertobatan yang sejati. Nah, itulah makna sebenarnya dibalik dari tema Jubileum 2025, peziarah pengharapan. Wah, lengkap sekali nih penjelasannya si Ricky nih. Thank you. Nah, jadi kalau tadi ada yang namanya tadi ya pengampunan, nah mungkin kita bisa tanya nih ke suster tentang indulgensi penuh. Nah, makna dari salah satunya ini kan adalah indulgensi penuh. Mungkin bisa dijelaskan juga ini suster, apa sih maksudnya suster kayak gitu indulgensi? Ya sebelumnya kita perlu memberi apresiasi pada Ricky ya yang mewakili Juga muda, ya, yang begitu menguasai materi, yang merasul untuk kaum muda dan anak-anak. Nah, dalam tahun jubileum perayaan itu kan dengan doa dan ziarah. Tadi dikatakan kan mungkin langsung ke Roma, ke empat pintu tadi itu. Kemudian kita akan mendapatkan indulgensi. Nah, indulgensi penuh itu artinya penghapusan hukuman sementara karena dosa. Jadi kita kan kalau berdosa kan berarti seperti dihukum ya. Nah, kemudian itu dihapus oleh gereja Katolik karena yang mengenal indulgensi penuh itu gereja Katolik. Nah, syaratnya apa supaya dapat indulgensi penuh? Syaratnya satu, bebas dari dosa. Maka kalau mau mendapatkan indulgensi harus mengaku dosa. Jadi bebas dari dosa ringan ya. Kemudian menyesal secara sempurna. Melakukan tindakan tertentu yang ditentukan oleh gereja. Menerima sakramen pengakuan dosa supaya bebas dari dosa tadi. Kemudian merayakan Ekaristi atau menerima Ekaristi, kemudian mendoakan doa yang
menjadi intensi Bapak Suci. Dan akhirnya berziarah dan berdoa. Boleh ke Roma langsung, dan banyak kok orang Indonesia yang sudah ngantri ya ke Holy Door itu. Tapi juga di Keuskupan Surabaya itu ada 6 ya Riki ya yang ditentukan. Ya, Di betul, Suster. Gereja Katedral, HKY, Surabaya, Kelsafa, Gereja Kelahiran Santa Clara Maria, kemudian ziarah Bunda Maria Posarang Kediri, Gua Maria Sendang Harjo, Weri, Di Blora, Blora, kemudian Sendang Rejo, Blitar, dan Gua Maria Fatima Klepu Ponorogo. Ini yang di Surabaya. Di Oke. keuskupan-keuskupan lain mereka membuat kebijakan sendiri ziarah kemana. Jadi tidak harus 6 ya, Suster. Mungkin keuskupan lain mungkin bisa jadi ada yang 9 seperti Wah. seperti di Jakarta gitu. Nah, ini Suster mungkin ada pertanyaan juga. Kalau ziarah ini kan ditentukan tadi di Keuskupan Surabaya 6, KAJ 9. Itu boleh salah satu aja atau gimana, Suster? Atau harus semuanya supaya dapat indulgensi itu, Sus? Oh ya, rasanya nggak ada ya dikatakan harus strict. Oh di Surabaya 6 begitu. Ya bergantung juga kan dalam 1 tahun orang boleh aja kalau hanya di Keuskupan Surabaya mau ziarah ke 6-6-nya diatur setiap bulan misalnya, atau karena banyak libur toh tahun ini banyak libur cuti bersama. Nah pada saat-saat itu, tapi kalau ditentukan harus 6-6-nya itu waktu pembacaan surat Tidak ada ya, Suster. Jadi sebaiknya ya, Suster, kalau bisa Ya. 6-6-nya. Lalu kalau yang dilakukan tuh, Sus, jadi kalau kita mau ke tempat ziarah atau sudah di tempat ziarahnya itu kita harus ngapain sih sebenarnya? Nah, kita kan sudah persiapan ya, sudah mengaku dosa, sudah menerima komuni. Nah, kita di situ berdoa karena kan perayaan jubileum itu diisi dengan doa dan ziarah. Tapi ziarah itu bukan semata-mata ziarah ke tempat ini loh, termasuk ziarah kehidupan seperti yang tadi dikatakan oleh Ricky. Jadi kita merefleksikan hidup kita ini sebagai seorang peziarah lah. Yang tahun 2025 ini kan peziarah pengharapan. Nah, jadi sebetulnya tahun 2025 ini kita isi setiap hari itu kalau sempat ya bikin jurnal ya, bagaimana peziarahan hari ini, bagaimana peziarahan dalam 1 minggu ini. Nah, ketika nanti berziarah di salah satu tempat yang ditentukan oleh keuskupan atau ke Roma itu, disitulah kita merenungkan sejarah keselamatan yang telah kita terima atau yang dibuat oleh Tuhan kepada kita. Nah, ini kalau yang di Instagramnya Yuket yang saya baca ini juga ada yang bagus sih, Sus. Jadi salah satunya juga melakukan karya kasih Allah ya, Riki ya, dan partisipasi di kegiatan paroki. Nah, itu termasuk juga ya, Sus, ya, persiarahan batin ya, Sus, ya. Jadi nggak cuma siarah ke tempat-tempat yang tadi dikatakan, tapi juga lebih ke persiarahan batin kita nih. Kita melakukan hal-hal baik ya. Mulai sekarang mungkin bisa di jurnal ya, teman-teman ya. Mau melakukan kebaikan apa aja ini. Ya, betul. Menjadi aktif di lingkungan, aktif di Yuket. Ya. Nah, Riki, kita mau tanya juga nih kalau tentang maskot ya. Nih, maskotnya yang lagi ramai kan pasti semuanya tahu ya, si Luce ini ya. Dari bahasa Italia, Luce. Nah, mungkin Riki bisa jelasin nih ke teman-teman juga nih. Si Luce ini. Jadi dari warnanya, apanya nih? Bisa nggak si Riki bantu kita jelasin nih? Nah, agak fun fact gitu ya, agak fun fact lucu gitu. Jadi ketika saya pertama kali tahu itu saya pertama kali tahu itu dari teman saya yang share status gitu ya. Dan saya tahu teman saya itu wibu begitu. Terus share itu kan gayanya kan anime banget begitu ya. Terus saya sempat kepikiran, ini beneran gereja merilis maskot jubileum itu se-anime itu atau memang karena dia wibu begitu ya? Karena kan dia jarang sekali. Gereja Katolik nih. Iya ya. Jadi saya hampir kayak, waduh, ini beneran nggak sih? Tapi ternyata saya lihat beneran kayak gitu, beneran. Dan itu langsung bikin seluruh admin Juket ya di grup WA itu langsung heboh gitu. Ketika saya share itu foto-fotonya, ketika saya share berita langsung heboh itu dalam 1 hari. Dan kalau kita lihat sebenarnya dari gayanya sendiri, gayanya begitu anime kan orang muda kan sekarang suka anime begitu. Nah itu sebenarnya sebuah
kalau setidaknya kalau saya melihat gitu ya dan beberapa orang juga melihat itu adalah sebuah gestur gereja yang tidak lagi kayak hanya kayak mengeluh, aduh orang gereja kok nggak aktif kayak gitu, gereja orang muda kok nggak aktif ke gereja, tapi nggak pernah kayak memperbaharui katekisenya, memperbaharui dirinya begitu. Nah, tapi dengan Luce ini sebenarnya adalah sebuah gestur bahwa gereja itu sekarang sudah mulai aktif loh, aktif merangkul orang muda dengan cara ya ini mengangkat apa yang orang muda sukai sehingga orang muda itu setidaknya pertama-tama kepo gitu. Wah, kok maskotnya kayak gitu, kok menarik kayak gitu. Setidaknya dari kepo itu kemudian bertanya-tanya dan kemudian mencari tahu begitu. Nah, kemudian akhirnya kepo kan. Wah, kok simbolnya kayak gini, kok warnanya kayak gini, kepo kan kemudian. Nah, sekarang ini maksudnya luce gitu kan. Tadi dari disebut dari bahasa Italia, luce, terang. Itu luce dari kata terang. Jadi ya bagaimana sebenarnya namanya itu sendiri menyembolkan bagaimana kita sebagai peziarah pengharapan gitu ya. Di tahun 2025 ya kita diundang menjadi terang begitu. Terang yang ya bayangkan aja kalau malam-malam badai gitu ya, hujan badai gelap kayak gitu. Ada terang kan kita yang ngelihat terang kan jadi ayem gitu kan. Jadi kayak lebih tenang, jadi kayak waduh, terang nih. Nah, seperti itu sebenarnya harapan dari balik nama Luce. Nah, fun fact menarik dari nama Luce itu sebenarnya ketika saya lihat dari berita-berita itu adalah itu diambil dari nama seorang orang muda gitu ya, Chiara Luce Badano. Nah itu nanti bisa akan di googling, cerita itu menarik. Jadi dia itu uh, pasien kanker stadium tingkat akhir gitu ya, dan itu sakitnya luar biasa karena kanker tulang itu kan betapa sakitnya luar biasa, tapi dia itu masih bisa menemani orang muda lain berbagi kesaksian dengan penuh senyum. Bayangkan begitu ya. Nah seperti itulah disposisi hati kita mestinya ketika kita menjadi pesiar pengharapan. Nah, terus kenapa warnanya kuning begitu ya? Nah, itu menimbulkan juga bendera Vatikan warna kuning begitu ya, menimbulkan terang, sekali lagi terang dan juga kemuliaan Allah begitu. Nah, terus juga kita lihat di situ kan, itu kan pakaiannya kan pakai seperti jas hujan gitu ya. Jas hujan, lalu ada tongkatnya, ada sepatu bootnya. Kenapa sih kok nggak misalnya baju santai kayak gitu atau baju pantai kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menyebabkan juga bagaimana ketika kita berziarah gitu ya, kita ya berani nyemplung gitu, takut kotor. Berani untuk kotor gitu ya, tidak takut kotor Ya. gitu ya. Berani kotor itu kan sepatunya juga kalau kita lihat kotor gitu kan penuh lumpur gitu ya. Kita sebagai peziarah di kehidupan ya memang harus berani untuk nyemplung ke kehidupan itu, suka dukanya begitu ya. Termasuk juga kita pergi ke tempat yang kita sebenarnya nggak mau kayak gitu, tapi ya itu pelayanan kita ke tempat yang kita nggak mau begitu. Ya itulah disposisi peziarah, berani untuk sakit, berani untuk menghadapi hujan, berani menghadapi kotor kayak gitu. Nah itu dari pakaiannya gitu. Nah terus kan juga eh, dari warna birunya dan juga matanya yang cerah begitu ya, itu kalau saya baca itu maksudnya dari pengharapan itu sendiri, warna biru cerah begitu. Termasuk juga matanya kalau kita lihat detailnya ya, yang detail itu kan seperti terang juga gitu. Nah itu sebenarnya ya selain bisa dilihat sebagai simbol terang, itu juga simbol kerang. Nah jadi zaman dulu orang berziarah terutama di Santiago de Compostela di Spanyol itu, orang biasanya untuk sebagai tanda dia berziarah dia membawa kerang. Nah itu. Jadi matanya dengan simbol kerang itu juga menunjukkan bahwa ya ini tradisinya. Ketika kita berziarah kita membawa kerang itu tadi seperti itu. Nah sebenarnya juga ada teman-teman juga yang lain begitu kan. Selain Luce kalau kita lihat ada Sky, ada Sin, ada V, dan kita lihat kan beragam teman-temannya itu, penggambarannya, sukunya, segala macam. Nah, itu juga menggambarkan bahwa gereja itu tadi reach out. Orang muda tidak hanya di satu tempat, tapi juga orang muda dari berbagai budaya, dari berbagai latar belakang. Ya itulah Tuhan menjangkau sampai itu semua dan kita pun diutus untuk menjadi peziarah, menjangkau orang muda dari berbagai latar belakang seperti itu. Ya, ini mungkin bisa pinjam nih punya Suster Nek. Nah, kalau yang di sini juga kita lihat ya ada teman-temannya yang lain juga ya. Ini ada Ya, ya kan ada si malaikat ya, malaikat ya, Tubi. Nah, lalu apa gini? Santino, Santino si anjing ya. oh, Nah, ya itu lalu ada juga Aura burung merpati. Nah, aura ini si juga burung.
Nah, itu. teman-temannya si Luce yang menemani dia, yang memiliki arti-artinya tersendiri juga, tentang kesetiaan, tentang Roh Ya, Kudus, seperti itu ya. Jadi semua simbol-simbol yang ada di Luce dan teman-temannya itu sebenarnya memiliki arti. Jadi nggak asal dibuat sih sebenarnya. Ya, karena ada artinya di sini. Nah, nih seperti kalau kita jadi ntar kalau kita mau ziarah ya, mungkin kita mau ziarah mungkin kita bisa ini mereka akan menemani kita dalam perziarahan. Jadi ada yang ditaruh di tasnya nih, di kopernya. Ini juga mungkin bisa teman-teman ziarah sama ditemani si Luce ini. Suster mau ziarah pakai Luce, Suster. Oh, sudah bawa setiap Oh, hari. suster sudah bawa. Di tasnya. Sip, sip. Ya. Oke deh. Jadi dari semua penjelasannya yang tadi, Kak Slova, dari Ricky, dari Suster, kita bisa simpulkan juga ya. Jadi di tahun Jubileum ini benar-benar tahun yang luar biasa, mana kita diberi kesempatan untuk adanya mendapatkan indulgensi penuh. Jadi ayo kita manfaatkan sebaik mungkin deh. Kita berziarah batin juga, berziarah ke tempat-tempat yang sudah ditunjuk tadi. Misalnya kalau kita nggak bisa sampai ke Roma, marilah kita berziarah yang tadi aja deh di Keuskupan Surabaya. Tapi kalau bisa sebaiknya 6-6-nya deh, jangan satu aja. Dan kalau tadi mungkin tetap bilang harus pengakuan dosa dulu Yesus. Jadi pengakuan dosa dulu, baru kita berziarah. Jadi lebih tenang, lebih bersih. Kita juga merasa lebih nyaman. Lalu kita berziarah bisa pribadi bersama teman atau komunitas, lalu kita berdoa bersama di sana ya. Dan mungkin satu yang nggak lupa Suster, foto. boleh foto. Tanda sudah berziarah. Nah, foto terus diposting. Nah, itu juga menarik untuk teman-teman lain. Oh iya ya, saya belum ziarah gitu, Sus, mungkin Sus. Itu bagian dari pewartaan ya, Riki. Iya. Iya. Apalagi ke tempat-tempat yang tadi yang belum dikenal gitu kan. Ada Gua Maria tadi yang mungkin belum tahu dikenal. Oh, karena sharing itu akhirnya tahu gitu. Oh, ternyata ada Gua Maria lain toh. Nggak cuma di Ya. Iya, Osaka gitu. di berita nih Suster mungkin belum pernah ke sana nih Suster ya. Oh, belum pernah. Oke, nanti barengan Suster sama tim UCAT Suster. Oke. Oke, gitu. Terima kasih ya Riki untuk sharing-sharingnya. Mari kita tutup acara ini dengan doa. Suster, mari doakan kami para peziarah pengharapan yang masih berjuang ini, Suster. Ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Bapa yang Maha Kudus, Engkau senantiasa mencintai kami, ciptaanmu yang citra dengan Engkau. Dengan tahun Jubileum 2025 ini, kami sebagai peziarah pengharapan, kami berdoa bagi semua orang yang memiliki harapan untuk memiliki anak, untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak-Mu, untuk mendapatkan kesembuhan dari segala penyakitnya, baik itu fisik maupun mental spiritual, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk kelancaran usaha, dan kerukunan dalam rumah tangga, secara khusus juga untuk para peziarah harapan muda, anak-anak, semoga Engkau senantiasa memberikan iman yang besar kepada mereka, membaktikan dirinya dari muda untuk-Mu melalui gereja Katolik, sehingga pewartaan kami sebagai gereja Katolik sungguh bisa mewarnai dunia, menyelamatkan banyak jiwa, dan terutama seluruh yang kami kerjakan atau kami buat itu hanya demi kemuliaan nama-Mu yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Suster. Terima kasih. Terima kasih Riki. Terima kasih Riki. Sampai bertemu Jangan kembali. ya. Sampai mau diundang sama kita. Oke. Bye. Sampai ketemu Nggak Kak lupa Slava. pokoknya. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye. Salam untuk sahabat Bye. Yuket. Oh iya, salam sahabat Zikat. Ya, salam juga untuk teman-teman di Gatsburg juga. Iya. Sukses terus.